Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Yang terhormat Bapak Dindin Ridwanuddin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan bahasa dan teman-teman semua yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya Hilmiatul Alia selaku moderator akan mempresentasikan materi kami kelompok 4 yang berjudul Keterampilan Berbicara. Adapun anggota kelompok 4 yaitu saya sendiri, Hilmatul Aliyah, dan teman saya Zestin Nur Aprilia. Nah, materi yang akan kita bawa pada kali ini itu ada pengertian berbicara, tujuan berbicara, keterampilan berbicara, aspek-aspek yang diperhatikan ketika berbicara, tahap dalam proses berbicara, dan yang terakhir itu relevansi berbicara dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pendidikan. Nah, materi yang pertama itu akan disampaikan oleh rekan saya, Justin Nur Aprilia. Padanya dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Hilmiatul Alia atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi berbicara. Apa sih berbicara itu? Yang seperti yang kita tahu, berbicara itu biasanya suatu kegiatan di mana kita untuk berkomunikasi, di mana kita mengucapkan bunyi-bunyi dengan cara pelafalan yang ada di otak kita. Nah, di sini dari beberapa pengertian yang saya dapatkan melalui referensi-referensi yang ada, berbicara merupakan kemampuan mengucap bunyi-bunyi artikulasi ataupun kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan baik itu pikiran, gagasan, serta perasaan dalam diri yang disampaikan dalam bentuk pesan kepada seseorang ataupun sekelompok orang untuk mencapai satu tujuan tertentu yang terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Nah, seperti itu. Lanjut ke materi berikutnya. Next. Nah, di sini selain ada dari pengertian dari berbicara tersendiri, yaitu ada tujuannya. Nah, dari tujuan menurut Septian Goro tahun 2013, dikelompokkan ada 5 tujuannya. Yang pertama ini ada mengekspresikan pikiran, perasaan, imajinasi, gagasan, ide, ataupun pendapat. Yang kedua ini memberikan respon atau makna dari pembicaraan orang lain. Yang ketiga ini ada menghibur orang lain. Yang keempat ada menyampaikan informasi. Yang keenam ada membujuk atau mempengaruhi orang lain. Nah, dapat disimpulkan dari tujuan yang dijelaskan oleh Satya Negoro tahun 2013 ini dapat diartikan bahwa berbicara ini bisa menjadi suatu alat untuk kita mengekspresikan pikiran, perasaan, gagasan, ataupun imajinasi, ataupun pendapat yang ada di dalam otak kita. Nah, dalam berbicara ini juga kita bisa mampu untuk memberikan respon dari makna dari pembicaraan orang lain. Di saat orang lain berbicara kepada kita, maka kita menanggapinya lalu meresponnya dengan berbicara lain, serta bisa menyampaikan informasi-informasi yang kepada sekelompok orang ataupun seseorang untuk bertujuan agar mencapai tujuan yang sama. Oke, selanjutnya. Nah, jika tadi menurut Setyo Negoros, dan sekarang ini ada tujuan menurut Mulyana. Dan ya, beliau mengelompokkan tujuan berbicara ke dalam beberapa aspek yang dituju. Nah, itu ditujunya ke dalam 4 tujuan. Yang pertama ini tujuan sosial, yang kedua ini tujuan ekspresif, yang ketiga ini tujuan ritual, yang keempat ini tujuan instrumental. Di mana yang pertama ini tujuan sosial, yaitu tujuan ketika berbicara ini menjadi salah satu alat dalam berkomunikasi antara satu sama lain yang menciptakan keterikatan antara hubungan sosial. Nah, yang kedua ini tujuan ekspresif, di mana dari tujuan ekspresif ini dimaksudkan ketika berbicara ini digunakan dalam menyampaikan perasaan, emosi, ataupun ekspresi yang ada dalam diri kita kepada orang lain ataupun kepada halayak umum.
Nah, itu dimasukkan ke dalam tujuan ekspresif. Yang ketiga ini ada tujuan ritual, di mana berbicara ini dimaksudkan ke dalam ketika kita beribadah, ketika kita melafalkan doa-doa, ataupun ketika kita sedang melaksanakan ritual. Nah, kita menggunakan bahasa yang namanya berbicara, berbicara dengan bahasa-bahasa dalam bahasa-bahasa entah itu doa, mantra, ataupun yang lainnya. Maka dari itu, berbicara dimasukkan ke dalam mempunyai tujuan ritual. Dan yang terakhir ini ada tujuan instrumental, di mana tujuan instrumental ini dimaksudkan ke dalam ketika kita berbicara digunakan dalam situasi kita meminta sesuatu kepada orang lain. Misalnya kita ingin pulpen, kita berbicara kepada orang itu bahwa kita ingin pulpen tersebut. Nah, tujuan instrumental ini dimaksudkan ketika kita menginginkan sesuatu ataupun ingin sesuatu lalu kita mendapatkan agar kita mendapatkan sesuatu tersebut. So next. Nah, nah sebelumnya, nah ya betul. Nah, selanjutnya ini ada keterampilan berbicara, di mana keterampilan berbicara ini adalah kemampuan seseorang dalam mengelola kata ataupun kalimat pada saat menyampaikan gagasan, pendapat, ataupun ide baik dalam bentuk komunikasi dua arah ataupun satu arah. Ketika tadi berbicaranya sudah dijelaskan bahwa berbicara adalah suatu kegiatan pelafalan bunyi ataupun penyampaian dari pendapat, ide, gagasan, ataupun ekspresi yang ada dalam diri. Nah, dari keterampilan berbicara ini bisa dimaksudkan ke dalam kemampuan seseorang dalam mengelola kata ataupun kalimatnya. Ketika kita berbicara, kita nggak berbicara asal asal aja apa yang ada di kepala, karena berbicara itu kan butuh kata-kata yang tepat untuk kata-kata selanjutnya, seperti ada subjek, predikat, objek, agar si penerima informasi ataupun orang yang kita ajak bicara mampu mendapatkan informasi secara jelas dan mengerti makna dari apa yang kita bicarakan kepadanya tersebut. Nah, ini bisa dalam bentuk komunikasi dua arah ataupun satu arah. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Destin atas pemaparan materinya. Nah, di sini ada proses pembentukan ujaran. Yang pertama itu ada input, lalu dikomprehensi, lalu uh, memori, produksi, output. Output itu bisa menjadi tulisan dan juga bisa menjadi lisan. Selanjutnya itu ada aspek-aspek berbicara. Menurut Arsyad, ada dua yang perlu mendapat perhatian guru nih dalam keefektifan ketika kita berbicara dalam keterampilan berbicara. Yang pertama itu ada aspek kebahasaan yang terdiri dari lafal. Lafal itu cara penggunaan kata-kata yang benar supaya uh, mudah dipahami oleh orang. Terus yang kedua, intonasi, tekanan, dan ritme yang penting untuk mengekspresikan makna dan emosi dalam ucapan. Lalu yang terakhir dalam aspek kebahasaan ada penggunaan kata dan kalimat. Kita harus menggunakan kata dan kalimat yang tepat agar pesan yang disampaikan jelas dan efektif. Nah, yang kedua itu ada aspek non-kebahasaan, di mana aspek non-kebahasaan ini meliputi penyaringan suara, di mana suara ini harus disesuaikan agar didengar dengan baik oleh pendengar. Yang kedua ada kelancaran berbicara. Kelancaran berbicara ini menunjukkan keterampilan dalam menyampaikan ide tanpa banyak jeda atau kesalahan. Yang ketiga, sikap berbicara yang mencerminkan percaya diri dan keterlibatan dalam sesuatu. Yang keempat, gerak dan mimik yang dapat memperkuat pesan yang akan disampaikan. Lalu yang kelima itu ada penalaran yang baik dalam menyusun argumen atau ide agar orang-orang itu
paham apa yang dibicarakan. Lalu yang terakhir itu ada santun berbicara. Dalam ketika kita berbicara itu santun itu penting karena mencerminkan etika dan penghormatan kita terhadap lawan bicara. Lalu yang materi selanjutnya itu ada tahap berbicara. Nah, tahap-tahap berbicara ini menurut Zulfa Alia mengelompokkan tahapan pengembangan anak ada 7. Yang pertama itu dalam usia 0 sampai 1 tahun, di mana pada tahap ini bayi itu mulai mengenali suara dan sering mengeluarkan bunyi-bunyi seperti tangisan, gumaman, atau suara vokal sederhana. Contohnya ketika bayi itu nangis karena kelaparan atau tidak nyaman karena dia pup, bayi ini akan menangis dan mengeluarkan suara misalnya oh atau gitu. Lalu yang kedua pada tahap usia 1 sampai 2 tahun. Nah, pada pada tahap ini anak ini mulai mengucapkan kata-kata pertama seperti mama atau papa. Nah, mereka ini juga mulai meniru apa yang orang sekitarnya itu uh, meniru orang sekitarnya itu melakukan atau mengucap sesuatu. Misal contohnya anak ini dapat berbicara air atau makan ketika mereka lapar. Terus ketiga ini yang ketiga ini ada tahap usia 2 sampai 3 tahun. Nah, anak ini mulai membentuk kalimat sederhana dan memiliki kosakata yang lebih luas lagi daripada usia 1 sampai 2 tahun. Contohnya ketika anak ini ingin sesuatu, mereka itu akan mengatakan misalnya saya mau minum atau saya mau bola atau mungkin si anak ini udah dapat mengikuti perintah seperti tolong ambilkan buku itu. Lalu yang keempat itu ada usia 3 sampai 6 tahun. Nah, kosakata anak pada tahap ini akan berkembang pesat dan mereka itu menggunakan kalimat yang lebih kompleks lagi. Mereka juga dapat berbicara tentang apa yang mereka alami. Contohnya misal mereka habis main sama temannya, lalu mereka menceritakan Demi Allah, Mi keluar Mi tiba-tiba, maafin. mau apa, terus gimana? Dilanjut aja apa gimana? Selanjutnya itu yang keempat ada usia 3 sampai 6 tahun. Pada tahap ini, kosakata si anak itu berkembang pesat dan mereka mulai menggunakan kalimat yang lebih kompleks lagi. Dan mereka juga dapat berbicara tentang pengalaman mereka keluar, ke mama atau ibunya, ke mama atau ayahnya. Misalnya seperti, eh, Bu tadi si A ini jatuh dari ayunan, atau misalnya aku tadi nakalin sama sama dia seperti itu. Terus yang kelima itu ada usia 6 sampai 9 tahun di mana anak ini mulai belajar bahasa secara formal di sekolah. Mereka juga si anak ini juga dapat berbicara dengan lebih jelas lagi dan mulai memahami konsep yang lebih kompleks atau yang lebih rumit. Lalu yang keenam ini ada usia 9 sampai 12 tahun. Nah, kemampuan berbicara si anak dan berkomunikasi dia itu semakin matang lagi. Anak ini mulai memahami nuansa bahasa dan dapat berdiskusi tentang berbagai topik. Misalnya, si anak ini berargumen dengan temannya atau dengan kakaknya tentang
alasan si anak ini menyukai film favoritnya misal. Terus yang terakhir ada usia 12 sampai 16 tahun. Nah, ini bisa disebut dengan remaja. Si anak ini dapat menggunakan bahasa dengan lebih baik lagi untuk mengekspresikan pendapat atau perasaan mereka. Nah, anak ini juga mampu memahami bahasa kiasan dan ucapan yang lebih kompleks lagi. Selanjutnya itu ada relevansi berbicara dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari dan dalam konteks pendidikan. Nah, yang pertama itu dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara non formal dalam kehidupan sehari-hari ini tidak tidak terikat oleh ruang dan waktu serta tidak memerlukan persiapan sebelumnya. Contohnya, eh, ketika kita sedang berbicara dengan teman sekolah, itu dapat langsung disampaikan, misalnya tentang suatu film atau suatu buku favoritnya tanpa harus menyiapkan naskah yang formal. Lalu yang kedua ini dalam konteks pendidikan. Nah, dalam konteks pendidikan ini keterampilan berbicara memiliki peran yang sangat penting. Kenapa? Karena dapat mendukung pengembangan kemampuan komunikasi si siswa. Nah, keterampilan berbahasa ini juga membantu siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, menyampaikan ide, atau gagasan secara jelas dan diskusi kelas, misalnya seperti dalam diskusi kelas itu tentang tema lingkungan. Nah, siswa ini ketika dia memiliki keterampilan berbicara, dia dapat menyampaikan pendapatnya mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Lalu si anak ini juga dapat menyusun argumennya dengan baik, menjelaskan alasannya dan mendengarkan pendapat teman-temannya. Lalu lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari yang tadi sudah kita paparkan itu adalah bahwa berbicara merupakan keterampilan komunikasi yang melibatkan proses mental, ekspresi diri, dan interaksi sosial. Berbicara itu bukan sekedar mengucapkan kata-kata, tapi juga melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi antara si pembicara dan juga si pendengar. Tujuan berbicara itu bermacam-macam, termasuk mengekspresikan perasaan, memberikan respon, menghibur, menyampaikan informasi, dan membujuk orang lain. Nah, ada beberapa aspek yang mempengaruhi kemampuan berbicara, seperti pelafalan, tata bahasa, kosakata, kelancaran, dan pemahaman. Proses pengembangan berbicara anak ini juga mengikuti tahapan tertentu, dimulai dari mendengarkan si anak ini mendengarkan suara hingga mampu berkomunikasi dengan baik. Ya kan? Keterampilan berbicara dalam konteks pendidikan itu sangat penting untuk mendukung proses belajar, meningkatkan interaksi sosial, dan mendorong pemikiran kritis. Berbicara yang efektif dapat memperlancar komunikasi, meningkatkan kepercayaan, dan mendukung keberhasilan dalam kehidupan sehari-hari serta dunia akademis. Mungkin cukup cukup itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.